Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Normal. Jangan pernah sekalipun membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki jalan yang berbeda, tidak sama. Mungkin di balik kesuksesan orang lain tersebut ada banyak rintangan dan kesulitan yang pernah ia lewati. Oleh karena itu, bandingkanlah diri dengan pribadi yang kemarin, karena dengan begitu kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap orang memiliki goal atau tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu perlu dibuatnya berbagai macam rencana atau rancangan jalan. Jika rencana pertama yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak berjalan dengan lancar, maka ganti dan buatlah rencana yang baru. Jangan pernah sekali-kali kamu mengganti tujuan yang dimiliki hanya demi menyesuaikannya dengan jalannya. Teman-teman, perjalanan penelitian yang saya lakukan memang dibanding dari segi dana, jika dibanding dengan judul-judul yang lain, tentu perhitungannya sangatlah tidak sama, atau penelitian saya ini boleh dibilang sangat ekonomis. Tapi sangat ekonomis itu kan relatif sifatnya. Bagi saya, penelitian itu dengan dana yang terbatas justru mengalami beberapa kendala. Penelitian yang saya lakukan yang menjurus kepada ilmu parasitologi itu adalah meneliti buah malua namanya, itu kalau bahasa latinnya Brucia javanica. Itu saya ambil ekstrak untuk meneliti bagaimana kemampuan ekstraknya ini untuk sebagai obat cacing. Nah, ini saya butuh hewan percobaan. Di sini hewan percobaan yang saya pakai itu adalah ayam. Karena di Padang sendiri sebenarnya tidak ada peternakan ayam, maka saya butuh peternakan ayam dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu di daerah Payakumbuh. Nah, jauhnya jarak antara Padang dan Payakumbuh ini membutuhkan biaya lagi. Bagaimana saya melakukan penelitian itu secara in vivo kepada hewan ternak ayam. Nah, ini tentu saya harus melakukan pendekatan juga dengan peternak-peternak ayam yang ada di Kota Payakumbuh. Nah, ini dengan dana yang saya impun selama istirahat perkuliahan itu, ternyata memang biaya yang tidak terduga ini di luar kemampuan saya. Contohnya transportasi dari Padang ke Payakumbuh yang saya lakukan dalam 1 minggu itu 2 kali. Nah, di Payakumbuh, untung aja ada beberapa teman yang memberikan informasi bahwa peternak-peternak yang dikenal bisa kooperatif untuk saya lakukan penelitian. Teman-teman, penelitian yang saya lakukan ini di samping sifatnya juga literatur, juga secara in vivo yang langsung kepada hewan percobaan. Mungkin kalau kita banding dengan mahasiswa farmasi pada saat ini, pada zaman saya memang mengalami sangat kesulitan yang sangat, terutama pada referensi literatur, karena murni kita hanya menggunakan referensi literatur yang ada. Artinya tidak seperti zaman sekarang dengan bantuan teknologi komunikasi dan searching, bisa Anda dapatkan beberapa informasi mengenai apa yang dilakukan saat ini dalam penelitian. Kalau zaman tahun 88-89 itu ya
kita terbatas hanya bisa tinjauan pustaka dengan referensi-referensi yang ada di pustaka. Tapi tidak membuat semuanya terbengkalai, justru itu adalah suatu tantangan yang harus dilakukan. Alhamdulillah kita juga bisa melakukan riset meskipun tidak didukung oleh teknologi informasi yang seperti saat sekarang ini. Teman-teman, di dalam melakukan penelitian itu memang jujur aja saya masih terkendala dengan soal pendanaan. Namun seperti cerita saya sebelumnya, ada orang yang bantu saya, yang saya ceritakan bahwa beliau itu yang saya anggap sebagai kakak, ternyata dia rutin mengunjungi saya ke Kota Padang. Paling tidak 1 minggu sekali beliau udah hadir. Nah, kehadiran beliau ini secara tidak langsung memang sangat membantu saya. Kenapa? Setiap beliau pergi meninggalkan Kota Padang, itu pasti meninggalkan dana yang untuk belanja dan keperluan saya. Bahkan dalam situasi yang sangat terdesak sekali, saya justru ditinggalkan berupa perhiasan emas yang beliau bilang kalau seandainya sangat terdesak dengan penggunaan dana, maka silakan perhiasan ini diuangkan. Tapi tentu ini tidak semudah yang saya pikirkan. Saya justru berpikir jauh. Saya tidak mau justru karena eh, perhiasan yang ditinggalkan akhirnya berdampak tidak baik kepada hubungan saya. Nah, perjalanan demi perjalanan untuk mempersiapkan skripsi ini memang sangat terasa berat bagi saya. Justru karena itu saya terus terang saja kepada dosen pembimbing bahwa memang saya terkendala dari segi keuangan. Bahkan saya tidak segan-segan, teman-teman. Kalau saya tidak ada uang, justru saya minta belanja kepada dosen pembimbing. Ya minimal ya 50.000 atau apa. Karena dosen pembimbing saya itu tahu persis bagaimana latar belakang keuangan saya, maka beliau pun tidak sungkan-sungkan untuk memberikan uang kepada saya. Nah, perjalanan riset ini saya lakukan kurang lebih 4 bulan lah, 3-4 bulan kurang lebih, sehingga saya bisa udah nyusun skripsi saya, udah mau penyelesaian skripsi. Tapi di akhir-akhir penyelesaian skripsi itu ada satu kesempatan yang diberikan oleh pembimbing saya, justru yang di Fakultas Kedokteran. Dia bilang, bagaimana kalau seandainya kalau normal berkenan bekerja membantu dokter praktek. Beliau bilang seperti itu. Saya dalam pemikiran saya waktu itu tidak pernah terbayang bagaimana saya harus bekerja sebagai pembantu dokter praktek. Tapi karena saya memikirkan mengenai keuangan waktu itu, ya peluang itu saya tangkap. Saya tanya, "Mang dokter prakteknya di mana? Bagaimana caranya supaya saya bisa bekerja di situ?" "Kalau itu kamu nggak usah pikirkan, saya yang ngurus. Yang penting kamu mau nggak bekerja dan kamu akan digaji bulanan." Nah, peluang itu saya tangkap. Saya bilang saya mau. Ternyata saya dimasukkan sebagai pembantu dokter praktek di suatu lokasi di Ulak Karang Padang. Nah, setelah saya hadir di sana, ternyata dokter praktek itu adalah dokter umum. Beliau adalah dokter senior yang jumlah pasiennya cukup banyak. Dan saya di situ diposisikan untuk membantu mengambilkan obat pasien. Karena dokter ini tergolong dokter praktek dispensing.
Nah, di situ tentu banyak hal yang saya dapatkan, terutama mengenai ilmu kefarmasian yang ilmu terapan. Artinya apa? Selama kita kuliah di farmasi, kita tidak mendapatkan berbagai macam apa ya, produk atau produk farmasi dengan nama dagang. Jadi ini perlu sosialisasi, ini perlu pembelajaran. Nah, bagi saya ini adalah suatu ilmu terapan yang sangat baik dan saya sangat bersyukur. Dengan demikian saya bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang berbagai macam jenis obat dikarenakan saya diposisikan pada tempat di mana saya harus menyediakan obat sesuai permintaan dokter dan itu diserahkan ke pasien. Alhamdulillah pekerjaan itu saya tekuni walaupun memang tidak ada pekerjaan tanpa rintangan. Ingat, bekerja tidak segampang yang kita pikirkan. Pasti ada halangan, pasti ada rintangan. Tapi bagaimana kita menyikapi halangan dan rintangan itu sebagai suatu hal yang membentuk diri kita supaya lebih baik. Alhamdulillah ini pekerjaan yang pertama di dalam hidup saya yang sesuai dengan keilmuan saya dan saya jalani itu dengan harapan saya bisa menyambung kehidupan di Kota Padang dalam tahap penyelesaian eh, penelitian saya di jurusan farmasi Universitas Andalas. Terima kasih. Salam sahabatku apoteker Indonesia.